Baik sahabat Mako Cakra Channel, di tempat kita ini biasa yang namanya ngelihat pemandangan tanaman keladi seperti ini biasa. Namun pada hari ini kita akan melihat keladi yang luar biasa. Seperti apa? Ikuti terus Mako Cakra Channel. Pada perkembangannya, keladi ini muncul banyak sekali jenisnya. Salah satunya seperti ini, Parigata. Kita lihat nih jenisnya. Ataupun keladi yang seperti ini. Ini banyak sekali kita jumpai di tempat kita. Seperti ini juga Red Star. Ini juga sering kita jumpai. Dan yang seperti ini. Cantik keladi ini, zaman Belanda dulu saja sudah menjadi penghuni di ruang tamu atau di teras mereka. Ini yang sering kita jumpai. Dalam perkembangan perjalanannya, keladi akan terus berkembang dengan nuansa yang baru karena ada pencinta keladi yang selalu mengawinkan, menyilangkan sampai terbentuk jenis-jenis baru. Seperti apa jenis baru dan yang terbaru yang saat ini sangat langka. Sebentar lagi akan kita saksikan. Nah, ini salah satu contoh karya pencinta-pencinta penyilang di Lampung Timur. Ini walaupun belum kita lihat, tapi ingat pepatah tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Yang seperti ini sampai sekarang saya yakin belum ada yang punya. Tetap nikmati penasarannya. Itu tadi jenis lokal. Lalu bagaimana dengan yang memiliki ID market atau tidak sekelas lokal lagi tetapi sekelas internasional antar negara? Kita lihat ini, ada jenis baru, pemirsa pasti penasaran. Jenis ini tidak ada sama sekali sekarang, belum banyak tersebar. Nah, di sini sedang fase perbanyakan. Lalu bagaimana dan apa ini? Kita lanjutkan pemirsa. Ya, saat ini kita sudah ditemani sama yang nunggu di sini. Sambil ngobrol-ngobrol ini Mas. Ini apa sebenarnya ini nih? Ya, ini jenis kaladium serisnya Red Ngong Fire. Ini disilangkan oleh Thailand, kemudian dipopulerkan oleh mereka dan diintroduksi ke Indonesia. Nah, tentu kita apresiasi dengan karya silangan petani Thailand karena sudah berhasil menciptakan varian baru tanaman hias dengan karakter yang menarik ya. Artinya nanti kalau sudah dewasa, daunnya besar, tulang ini akan lebih tegas, tulang daunnya berwarna putih, kemudian warnanya ini khas, merahnya khas. Kalau ini kan karena masih muda ya, daunnya belum, pembentukan warnanya belum terlalu sempurna. Akan tetapi bagi kita sebagai petani, proses perbanyakan itu bisa dilakukan dari usia 3 bulan ya. Nah, artinya tidak harus menunggu dewasa. Perbanyakan keladi ini justru lebih produktif ketika kita mulai dengan pada usia yang masih relatif muda. Yang penting karakternya sudah tampak bahwa ini memiliki karakter yang memang sejenis Red Ngong gitu ya. Baik pemirsa, jadi inilah yang dinamakan kaladium Red Ngong Fire. Kalau kita lihat pemirsa, ini kan garis-garisnya ini masih hijau nih. Nah, ini juga Red Ngong Fire juga. Nanti setelah mengalami benar-benar menemukan jati dirinya, ini seperti ini. Tengahnya itu jadi putih. Lalu bagaimana cara perbanyakannya? Ikuti terus Mako Cakra Channel. Baik, pertama-tama apa ini langkahnya ini pertama-tama untuk memperbanyak
tanaman. Jadi ini. kita lihat pertama ini kita pakai kap panjang untuk melihat perakaran ya, terus bening. Jadi akar ini sudah menembus ke keluar pot, ya artinya secara pertumbuhan tanaman ini sehat. sehat. Jadi ini kuncinya nih, ada yang nongol nih akarnya ini. Lanjut. Kemudian seperti biasa kita gemburkan isi pot, kemudian kita tuang, kemudian kita bersihkan. Kita lihat pemirsa. Ya, ini ternyata umbinya masih terlalu kecil. Kita coba bongkar yang sudah. Baik, sahabat Mako Cakra, kuncinya kalau kita mau perbanyakkan, kita lihat ini umbinya ini masih kecil. Itu lebih baik jangan dilakukan. Proses dulu. Karena ini harus mengalami proses pembesaran lagi sampai dia mapan. Kita coba yang Kita ukuran daun coba ini. lagi nih. Yang lainnya lagi. Daunnya lebih besar. Sama digemburkan, kemudian kita lihat juga ini inti dari kaladium itu. Kalau terlalu susah kita pakai air. Jadi tidak boleh dipaksa pemirsa. Itu dibasahin air dulu supaya tidak ada yang terluka. Ya, ini dia pemirsa. Jadi dengan seperti ini kan lebih gembur lagi. Tanahnya terpisah. Kemudian kita lihat, Nah, umbinya udah sebesar ibu jari ya. Udah sebesar ibu jari, artinya sudah layak. Yang penting kemudian kita pakai air mengalir supaya benar-benar bersih. ya tidak kena bakteri. Dan tidak ada yang putus akarnya. Jadi kita hindari keputusan akar. Kita kembali lagi ke tempat dimana mau di Ini bakterisida dan fungisida ya. bakterisida dan fungisida. Untuk perbanyakan, ini perbanyakan paling aman ya. Jadi ada beberapa metode perbanyakan, cuman untuk kali ini kita perkenalkan perbanyakan yang paling aman. Artinya ini hanya kita jadikan dua bagian, artinya bagian atas yang ada pelepah dan daun, juga ada umbi dan akar, nanti bagian bawah yang hanya tersisa umbi dan akar gitu. Jadi ini kita pilih di mana nanti tanaman atas itu masih mengandung umbi dan akar, yang bagian bawah juga masih kebagian akar ya, untuk tumbuh. Caranya cukup ditekan kemudian diletakkan. Nah, ini kita sudah mendapat dua bagian ya. Ini umbi potongannya ya. Tanaman ini nanti kita tanam lagi. Ini juga kita tanam. Nah, ini proses perbanyakan yang paling aman dan minim resiko ya. Karena ada metode lain yang berbanyakan, tapi untuk tahap awal memang belum kita perkenalkan. Ya, ini kalau sudah dipisah gini, ini langsung atau ada pengurangan lagi daunnya Nggak perlu. Nggak perlu. Nah, Jadi kalau langsung. tiga ini masih berani. Kalaupun nanti dia leles layu satu masih. Nah, ini kita rendam dulu di fungisida, bakterisida. Berapa lama kira-kira? Ya 4-5 menit lah. Oke. Agar dia meresap ke akar dan ke umbi. Ya, kita lanjut pemirsa. Ini kita masuk fase ke medianya ini. Apa aja ini medianya ini, Mas? Ini saya pakai sekam bakar 40%, jadi tidak semua terbakar, masih ada mentah. Tapi mentah terpanggang api, jadi bukan pencampuran antara mentah dan sekam ya. Jadi karena proses pembakaran yang baru separuh kemudian saya aduk, jadi semua sudah pernah terpapar panas. Kemudian ada kokopit. Ini kokopit ini. Baru pupuk kandang. Pupuk kandang. Kotoran kambing.
takarannya saya biasa pakai ya 4 bagian sekam bakar, kemudian 1 bagian kokopit, setengah bagian pupuk kandang, sedikit aja pupuk kandang, dan kita aduk. Ini sekam bakarnya nggak begitu kelihatan karena sudah dibasahi. Dan proses penanamannya kita mulai dari yang potongan bawah ya. Potongan bawah ini kita kasih kasur dulu, alas, kemudian kita urai akarnya agar tidak ngumpul ya, agar tersebar, terdistribusi ke seluruh bagian kapot. Dan kita isi, dipastikan semua ruang terisi agar akarnya tidak saling bergesekan. Jadi penanamannya tidak boleh ditenggelamkan semua ini calon itunya, entisnya itu. Kita pakai, boleh ditenggelamkan tapi syaratnya media harus lumayan steril ya. Oh gitu. Paling nanti kita kasih tabur kokopit dikit gini untuk menjaga kelembapan, karena kokopit ini kan menyimpan air. Jadi hanya untuk menjaga kelembapan. Kalau ada juga lumut. Jadi kita lihat nih pemirsa. Jadi harus kelihatan sedikit ini. Kita juga tambahin lumut. Atau bukan lumut. Hanya untuk menjaga kelembapan. Oh, fungsinya menjaga kelembapan. Kemudian kita tanam yang atasnya ini sekarang. Sama prosedurnya, diurai akarnya. Kita agak dalam nih. Ini untuk ruang pertumbuhan umbi, jadi nggak apa-apa dia nanamnya agak ke dasar. Gitu. Supaya kokoh juga kan medianya, mencekram batang. Kalau ini ya sudah cuman begitu. Berarti dari setinggi 1 jengkal juga belum ada, ini kita langsung bisa jadi 2. Yang penting tadi entisnya, umbinya itu sudah hampir sebesar ujung ibu jari ini pemirsa. Setelah itu penyiraman. Jadi habis dibelah itu langsung disiram gini. Ya, untuk menjaga kelembapan akar karena dia senang basah. Oh, untuk kaladium ini karakteristiknya seneng basah pemirsa. Itu kuncinya itu. Ngobrol-ngobrol nih, nanti setelah tadi dipecah itu terus gimana selanjutnya yang terjadi? Nah, ini contoh potongan bawah. Ini contoh potongan bawah. Tumbuhnya tidak 1 ya? Ini alhamdulillah 2. Karena besaran umbinya hampir sama ya. Jadi umbi tadi yang kita Bawah potong tadi belum tentu jadi 1. Belum tentu, ada yang 3, ada yang 4 nanti. Oh gitu, ya. Nah, jadi ini usia 15 hari. Lihat daunnya sudah dari kecil sudah keluar karakter warnanya. Ya, artinya perbanyakan dengan ini turunan itu identik dengan induk. Jadi tidak meleset. Oh gitu. Tidak meleset. Ini contoh yang tumbuh 2. Ini tumbuh 2 yang sudah besar tapi kecilnya sudah ada jarum beberapa ini. Ini akan tumbuh lagi. Ini ketiga ini kan. Ya. Ini keempat ada jarum lagi, jarum. Ya, Ini calon titik-titik ini. Calon tunas. Artinya semakin besar umbi, semakin banyak mengandung mata tunas, maka berpotensi nanti anak yang dihasilkan makin banyak. Nah, ini contoh yang usia 2 bulan. Ini 2 bulan ini. Iya, artinya sudah kelihatan karakter warna, jumlah daunnya juga sudah 4 ya, ini malah 4 ini. 4. Ini sudah bisa dipisah. Artinya dipanen kedua. Ini panen kedua. Jadi dari yang tadi 1 dibelah itu belahannya, ini contoh belahannya. Ini jadi kayak gini bisa dibelah lagi. Ya harus dipisah karena ini punya umbi kan. Tapi ini belum kali ini belum. Ini punya umbinya nanti masih bisa tumbuh lagi, anaknya sudah ditanam single. Jadi seperti ini single. Ini contoh singlenya. Tanaman panenan pemirsa. dari
Jadi dari sini panenan tadi, kecil ini dari yang kecil tadi sudah udah bisa tumbuh dipisah lagi. 3 bulan ya. 2 bulan 2 bulan setengah. Ini singlenya begini. Kemudian umbinya ini kan masih ada. Mm-mm. Sama prosedurnya kayak tadi lagi. Seperti ini lagi malahan. Baik. Ini karya Indonesia dan Thailand. Bukan Thailand ini. Thailand. Oh, ini dari Thailand. Thailand. Kita Karya Thailand hanya ini. mengambil bidang perbanyakannya. Hmm. Karena untuk memproduksi yang silangan di kita nunggu seleksi ya, karena harus Nunggu diseleksi seleksi. dulu karena nanti warna mana yang akan diperbanyak. Nah, kalau sama Thailand itu ngambil bibitnya berapa ini? Harganya itu. Pemirsa kayaknya Aduh, perlu kalau- tahu ini. Atau harga jual aja deh. Nantinya ini pasarannya berapa Oh, ini? kalau harga jual ini di pasaran saat ini ya, kalau Mm-mm. untuk baby seperti ini ukuran apa 3, 4 sampai 5 daun dengan ketinggian antara 5 sampai 7 cm ini ya kisaran 100 ribuan. 100.000. Tapi ke depan akan turun dia. Oh, gitu, Mas. Seiring dengan Banyaknya pertambahan jumlah ya. Hmm. Kan petani kan akan mengembangkan terus. Betul. Justru misinya adalah ini supaya bisa terjangkau masyarakat, kita buat produksi terus supaya dia bisa turun gitu loh, supaya bisa terjangkau. Karena tanaman ini masih Relatif baru, baru ya, baru dikembangkan. dikembangkan di Indonesia ini, kita belum punya yang besar. Hanya saja dengan ini umur berapa ini? Kalau yang awalnya kita mulai sekitar 4 bulan. Ini 4 bulan. Tapi ini sudah pernah potong ini. Oh, 4 bulan Makanya- pernah potong ini setinggi ini pemirsa. Ya ini produksi potongan pertamanya ini. Ini sudah singgelan, ini udah tahap kedua, perbanyakan tahap kedua umbi. Oh, hasilnya seperti ini, gedenya seperti apa pemirsa? Sayang ini umurnya di Indonesia ini baru 4 bulan berarti ya paling tua Enggak ya. yang di kita ya. Kalau Ya. di tempat lain barangkali ada yang lebih dulu 1 Oh, bulan. maksudnya yang di sini ini pokoknya baru 4 bulan ini yang tertua ini. Ya. Dan 4 bulan juga masih segini. Itu pun Karena habis sudah dipotong. mengalami kepotongan lagi kan. Iya, Kalau diperbanyak pemirsa. Kalau diperbanyak kan lumayan nantinya gitu loh. Kita nggak langsung mau pengen besar, pengen banyak. Nah, pingin banyak dulu. Kalau bagi yang kolektor ya dia langsung untuk besar ya. Itulah pemirsa kaladium yang akan menghiasi jenis dan ragam yang akan ada di Indonesia. Salah satunya adalah kaladium red ngong fire.